Mari kita mulai Grand Final terbuka Auskul Divisi Bahasa Indonesia dengan mosi Dewan ini berpendapat bahwa partai politik progresif di negara barat perlu mengalihkan fokus kampanye mereka dari masalah sosial ke masalah perekonomian. Untuk setiap tim juga jangan lupa mengirimkan posisi pembicara ke kolom chat sesegera mungkin. Tanpa menunggu lebih lama, saya panggil pembicara pertama dari tim Pro. Halo Kak, apakah suaraku bisa kedengaran? Yap, dapat didengar dengan jelas. Oke, makasih. Untuk preferensi interupsi lewat chat aja, tapi aku gak janji bakal nerima, soalnya pidatoku lumayan padat. Oke, sebelum itu, trigger warning dulu, mungkin akan membahas sedikit isu sensitif tentang perekonomian, tapi gak mencerminkan um, ide saya pribadi, hanya untuk kepentingan debat. Oke, mulai pidato, dan 3, 2, 1. Dunia dalam musik ini adalah dunia di mana partai progresif itu kembali menjadi relevan bagi mayoritas masyarakat. Di mana alih-alih terlihat sebagai partai yang fokus pada isu-isu yang niche, mereka itu akan dikenal sebagai pembela kepentingan ekonomi rakyat banyak, pekerja, keluarga muda, dan mereka yang terpinggirkan secara ekonomi pada akhirnya. Ini adalah dunia di mana percakapan politik progresif itu kembali lagi ke akarnya, yaitu untuk memperjuangkan keadilan ekonomi. Sangat bangga mendukung Mosi. Namun aktor debat ini simple, yaitu partai politik progresif itu sendiri. Namun ada dua analisis. Satu, apa masalahnya? Kita lihat di status quo itu pemilih di negara barat itu sekarang lagi frustasi sama nama inflasi, harga rumah yang melonjak tinggi, dan sulitnya cari kerja dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya partai progresif itu terus bicara soal identitas tapi nggak bicara tentang harga pangan, tentang gaji-gaji dan sebagainya, rakyat pada akhirnya akan merasa kalau mereka ini nggak paham masalah real yang ada di status quo dan nggak ada urgensi bagi mereka untuk pada akhirnya memilih partai ini. Namun dua, akibatnya ya simpel aja ya, partai sayap kanan populis itu pada akhirnya akan merebut suara mereka dengan narasi kami bela rakyat kecil, kami bersama rakyat kecil, yang memang lebih relate dengan pemilihnya pada akhirnya. Namun dua, apa inisiatif mereka? Yaitu untuk fokus ekonomi, pada akhirnya akan membuat akan membuat partai progresif itu kembali dipercaya dengan menang pemilu dan pada akhirnya punya posisi untuk memperjuangkan nilai sosial yang mereka yakini, dan kalau mereka gagal menang kebijakan yang sosial tadi itu gak bisa dijalankan, dan kebijakan ekonomi juga gak bisa dijalankan. Jadi sekarang pemilih atau voter itu pada akhirnya dihadapkan dalam dua pilihan. Kamu mau kebijakan populis yang mendiskriminasi kaum marginal seperti sayap kanan, atau kamu mau kebijakan yang merakyat dan juga fokus pada isu-isu kaum marginal pada akhirnya. Ini insentif dari aktor ini. Namun dua buah BOP. Satu, kami akan membuktikan bahwa fokus pada isu ekonomi itu akan meningkatkan elektabilitas dan daya saing partai progresif dalam kontestasi pemilu. Namun dua, kami akan membuktikan bahwa kelangsungan hidup partai progresif itu sebagai kekuatan politik bergantung pada kemampuan mereka untuk menjawab masalah ekonomi yang dihadapi konstituennya. Tiga buah framing besar. Satu, kita kontekstualisasi dulu dunia barat. Karena selama 2 dekade terakhir, 2 atau 3 dekade terakhir, itu partai-partai progresif di negara barat, misalnya Partai Demokrat di AS atau kayak Partai Buruh di Inggris, itu semakin banyak mengusung isu-isu sosial dalam kampanye mereka. Seperti apa? Kesetaraan gender dan hak LGBTQ, isu rasial dan keadilan sosial, atau kayak lingkungan hidup, atau perubahan iklim, dan lain sebagainya. Namun, tren politik di barat itu kini sudah menunjukkan bahwa kelas pekerja dan menengah bawah yang dulu basis suara utama partai progresif itu sudah mulai beralih ke partai kanan yang populis. Mereka ngerasa partai progresif itu udah terlalu sibuk dengan isu identitas dan nggak menjawab keresahan ekonomi sehari-hari, kayak upah stagnan lah, harga kebutuhan pokok naik, sulit membeli rumah, lapangan kerja gak stabil, beban pajak menengah ke bawah dan sebagainya. Sehingga dengan kata lain, kami fokus kepada isu ekonomi itu bukan berarti kami mengabaikan isu sosial, tapi kami menjadikan ekonomi sebagai prioritas utama politik elektoral agar tiga alasan. Satu, agar kita bisa merebut kembali dukungan kelas pekerja yang berpaling ke kanan. Dua, agar kami bisa menunjukkan bahwa progresivisme itu gak hanya tentang moralitas sosial, tapi juga tentang kesejahteraan material. Namun tiga, kita menjawab realitas bahwa voters itu pada akhirnya akan vote sesuai dengan isi dompet dan keadaan ekonomi mereka. Sehingga isu ekonomi pada akhirnya akan lebih menentukan pilihan politik mayoritas. Namun framing dua, oposisi mungkin bakal bilang tentang bahwa isu-isu hak asasi manusia dan kaum LGBTQ itu bakal naik. Tapi ingat, kita ingin ngomongin tentang partai progresif di barat, yang berarti ini bukan berarti isu-isunya akan langsung mengambang, karena udah ada komunitas yang progresif dan juga NGO atau perusahaan swasta yang pada akhirnya bersuara dan menaikkan isu-isu ini. Jadi isu minoritas itu nggak usah terlalu dikhawatirkan deh. Namun tiga, partai progresif itu ada orang-orang yang pada akhirnya memang udah paham masalah-masalah sosial dan punya kapasitas untuk pada akhirnya mengintegrasikan masalah-masalah sosial ini dalam kebijakan ekonomi. Seperti contohnya kamu demo dengan heading ekonomi, tapi kamu mengintegrasikan isu-isu rasial ke dalamnya, misalnya ketimpangan gaji dan sebagainya. Satu buah argumentasi besar.
Satu, kita akan fokus pada masalah perekonomian itu sebagai suatu bentuk revitalisasi dan konsolidasi gerakan progresif itu sendiri. Karena fokus berlebihan pada isu sosial yang terfragmentasi itu udah melemahkan kohesi internal dan daya dorong gerakan progresif secara keseluruhan. Karena dengan kamu mengalihkan prioritas kampanye kepada isu ekonomi, partai politik progresif itu justru bisa membangun landasan bersama yang pada akhirnya akan mempersatukan berbagai elemen gerakan dan menciptakan momentum untuk perubahan yang lebih substantif dan berkelanjutan. Namun 3 poin analisis. Ini mungkin karena isu-isu ekonomi itu pada hakikatnya itu bersifat inklusif dan menyeluruh. Berbeda dengan isu-isu sosial yang seringkali hanya menutup segmen masyarakat tertentu. Persoalan ekonomi seperti upah yang layak dan stabilitas harga kebutuhan pokok dan jaminan kesehatan itu merupakan suatu concern bersama yang melampaui sekat-sekat identitas. Seorang pekerja pabrik, seorang nelayan, seorang ibu tunggal dan seorang lulusan universitas yang nganggur itu mungkin punya latar belakang sosial, gender atau etnis yang berbeda, tapi mereka sama-sama merasakan dampak dari yang namanya ketidakpastian ekonomi. Sehingga dengan kamu menjadikan ekonomi sebagai fokus, itu partai progresif bisa menciptakan platform bersama yang paling akan menyatukan berbagai kelompok yang selama ini terfragmentasi dan gerakan progresif. Ini bukan tentang kita mengabaikan perjuangan spesifik kelompok marginal, melainkan tentang menemukan titik tengah yang memungkinkan terbentuknya koalisi yang lebih luas dan kuat yang pada akhirnya akan sesuai dengan interest partai politik itu sendiri. Namun ini pun penting karena kekuatan sebuah gerakan politik itu terletak pada kemampuannya untuk membangun solidaritas yang pada akhirnya melampaui kepentingan politik yang sempit. Tapi gerakan progresif saat ini itu menghadapi tantangan fragmentasi yang serius, di mana berbagai kelompok advokasi itu saling bersaing untuk mendapatkan perhatian dan sumber daya. Situasi ini nggak hanya melemahkan posisi tawar politik, tapi juga membuat gerakan progresif itu rentan terhadap strategi divide et impera atau adu domba dari lawan-lawan politiknya. Sehingga dengan konsolidasi melalui isu-isu ekonomi, partai progresif itu pada akhirnya bisa menghemat energi yang selama ini terbuang untuk mengurus konflik internal dan fokus pada perjuangan melawan ketidakadilan sistem yang lebih besar. Lebih dari sekedar strategi elektoral, ini adalah soal membangun kekuatan rakyat yang solid dan berkelanjutan. Mau mengapain sesuai dengan insentif para aktor, bukan? Karena bagi partai itu sendiri, insentif terbesarnya itu adalah supaya untuk melihat bahwa perjuangan mereka itu rupanya membuahkan hasil yang nyata dan berdampak luas dan yang dan terpenting mendapatkan basis voter yang besar. Namun 3 buah dampak. Satu, akan terjadi penguatan koalisi progresif karena akan tercipta platform bersama yang akan mempersatukan berbagai elemen gerakan progresif dari serikat pekerja, organisasi masyarakat, hingga kelompok advokasi dalam sebuah front yang pada akhirnya kohesif dan sulit ditembus oleh lawan politik. Namun dua, restorasi otoritas moral karena kembalinya kredibilitas partai progresif sebagai pembela kepentingan rakyat banyak itu bukan hanya kelompok tertentu. Ini pada akhirnya akan memulihkan posisi moral partai untuk berbicara atas nama masyarakat luas. Namun tiga, akan terjadi transformasi struktural jangka panjang di mana akan terbuka peluang untuk pada akhirnya melakukan perubahan sistem yang lebih dalam karena kebijakan ekonomi yang progresif itu pada akhirnya akan menciptakan konstituen yang loyal dan mandat politik yang kuat untuk reformasi yang lebih berani. Bangga mendukung Mosi. Terima kasih pembicara pertama dari tim Pro. Sebelumnya pengingat teman-teman jangan lupa kirimkan posisi pembicara dari tim Pro dan tim kontra ke kolom chat sesegera mungkin agar nama teman-teman bisa dimasukkan ke ballot dengan sesuai. Oke, untuk membuka kasus dari tim kontra, saya panggil pembicara pertama dari tim kontra. Apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Maaf, izin setting timer sedikit. Untuk preferensi POI kayaknya nanti langsung unmute aja karena kayaknya saya nggak bakal buka kolom chat, maaf. Dan maaf ya kalau mungkin nanti ada suara azan karena di NTB udah maghrib. Tapi saya akan mulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Nggak ada ekonomi yang adil tanpa masyarakat yang setara. Juri, saya rasa kita kurang kontekstualisasi gimana pada dasar status quo yang terjadi di negara-negara barat ini. Saya rasa negara-negara barat kayak Amerika dan Eropa, di mana ekonomi mereka tuh udah stabil, negara-negara barat yang udah punya struktur ekonomi yang udah sejahtera dan sistemnya emang kuat, saya rasa mereka masih bukan memikirkan gimana cara pada dasarnya masyarakat itu gimana cara mereka bisa makan besok. Saya rasa apa? Mungkin karena kebutuhan itu, pada dasar politik mereka tuh bukan lagi soal untuk bertahan hidup secara ekonomi, melainkan gimana cara mereka bisa memperbaiki kualitas hidup sosial. Sehingga apa? Juri, fokus yang perlu dibuat dari awal itu harusnya mengarah kepada isu-isu sosial kayak aborsi, orang berkulit hitam, dan sebagainya. Dimana pada dasar kita ngomongin partai politik progresif, ini mereka tuh harus sesuai zamannya dan dengan kontekstualisasi status quo sekarang, di mana ada orang-orang termarginalisasi yang mereka tuh mendukung partai progresif. Tapi juri, ayo kita main di kasus tim proposisi. 4 respon di sini.
Satu, saya rasa ketika tim pro itu mengatakan kalau mereka tuh buruh imigran atau segala macam itu sebenarnya adalah orang yang pengen mereka lindungi buat pada akhirnya mereka bisa dapat rekognisi mungkin dari koalisi buruh dan segala macamnya. Tapi juri, saya rasa justru buruh dan buruh imigran itu justru sering disubordinasi atau mungkin sering dibayar rendah karena justru pada dasarnya ini bukan semata ekonomi doang, tapi karena mereka ada isu rasis atau mungkin isu xenofobia sehingga mereka mungkin Trump menyebut mereka seorang alien mungkin. Maka pada dasarnya ketika kamu pengen ekonomi yang kuat dari pekerja-pekerja ini, ya kamu perbaiki dulu sistem sosial mereka yang menindas mereka dari awal. Namun yang kedua, saya rasa pro itu nggak bisa half stance atau setengah-setengah, gimana pada dasarnya mereka itu pengen fokus ke isu ekonomi di sisi kamu, tapi kamu malah bakal fokus ke orang-orang atau bakal fokus ke orang-orang termarginalisasi ini dulu. Sehingga apa? Saya nggak tahu apa yang pengen pro dukung mayoritas atau mungkin minoritas, sehingga saya nggak paham apa yang dipengen. Tapi pada dasarnya, sehingga kita tahu mungkin organisasi lain atau partai politik lain kayak konservatif dan segala macam mereka udah mengadvokasi ekonomi dari awal. Kenapa pada dasarnya kamu bisa yakin kalau kamu bisa menang lawan konservatif dan grup-grup lainnya pada dasar karena mereka udah mengadvokasi ekonomi dari awal. Namun yang ketiga, saya rasa ketika tim pro itu sangat-sangat pengen solidaritas, saya rasa tim pro nggak pernah ngasih kontekstualisasi solidaritas apa yang mereka inginin, karena pada dasarnya ketika di sisi kita setidaknya adanya rekognisi buat orang-orang yang termarginal adalah lebih dari cukup buat pada akhirnya mereka merekognisi satu sama lain, mereka bisa lebih dikasih kesetaraan, apalagi lebih-lebih kalau mereka bisa mendapatkan gaji yang lebih banyak. Saya rasa juri, maka dari itu adalah masalah sekarang gimana pada dasarnya orang-orang marginal ini nggak punya struktur untuk melawan orang-orang gede atau orang-orang mayoritas yang pada dasarnya mereka aja di status quo sekarang masih gak diterima sama masyarakat besar. Sehingga apa? Masuk ke kasus saya, gimana pada dasarnya saya rasa partai politik dan progresif itu nggak perlu pusing-pusing buat milih antara ekonomi atau isu sosial, karena pada dasarnya isu sosial itu sendiri adalah landasan buat kamu sebelum masuk ke isu ekonomi. Saya rasa ketika kita lihat perempuan dan minoritas itu sering dibayar rendah, pendapat atau akses kerja itu mereka lebih sempit, dan gimana pada dasarnya mereka dan justru karena itulah pada dasarnya mereka menjadi kelompok yang paling rentan saat inflasi atau pada dasarnya ketika krisis ekonomi terjadi. Sehingga apa? Makanya banyak pengangguran. Artinya apa? Ketika partai progresif ini memperjuangkan hak-hak sosial, ya mereka sebenarnya juga sedang mengintervensi dari akar dari ketimpangan ekonomi itu terjadi bagaimana terlebih dahulu. Saya rasa ketika mungkin tim pro itu datang mungkin bilang kayak, oh kita bakal selesaiin ekonomi ini dulu, baru mungkin selesaiin isu sosial. Dan dimana saya rasa tim pro aja masih half stance di sini. Saya rasa juri, ketika ada krisis ekonomi, pihak yang paling terdampak atau pihak yang paling sengsara di sini adalah kelompok yang termarginalisasi ini tersendiri. Sehingga apa? Karena mereka dianggap dan sudah diperlakukan berbeda dari awal atau bahkan mungkin nggak dianggap sama masyarakat. Sehingga apa? Adanya ketimpangan gaji, diskriminasi atau bahkan tambah-tambah lagi ketika mereka udah melawan sebuah isu sosial itu, adanya inflasi dari awal. Sehingga apa juri? Setidaknya di sisi kita ketika kamu pengen mengadvokasi isu-isu sosial ini dulu, setidaknya mereka dapat rekognisi dari masyarakat buat pada akhirnya mereka setara sama mayoritas, baru kita bisa memperjuangkan ekonomi. Sehingga apa? Interest atau mungkin kemauan dari partai politik progresif sebagai partai politik jelas, ya mereka tuh pengen didukung dan mereka pengen dipilih lagi kan. Saya rasa basis dari pemilih partai politik progresif di status quo aja itu datang dari kelompok yang selama ini udah termarginalisasi, perempuan, minoritas, generasi muda atau bahkan mungkin masyarakat LGBT. Sehingga apa? Ketika kamu pindah haluan buat pada akhirnya fokus ke ekonomi atau ke ekonomi konvensional tadi, gimana cara kamu bisa bedain partai konservatif atau partai moderat sama partai progresif ini yang dimana pada dasarnya mereka udah ngejual janji ekonomi dari awal, sehingga inilah yang bikin ideologi kita beda dan kita nggak bakal kehilangan pendukung atau suara. Sehingga apa? Kamu di sisi proposisi kamu harus memiliki 3 BOP. Satu, kenapa pada akhirnya kalau kamu pindah ke ekonomi kamu bakal mempertahankan atau setidaknya bakal melindungi orang-orang yang termarginalisasi. Dua, kenapa kamu bisa mempertahankan suara di partai progresif. Dan yang ketiga, kenapa pada dasar kamu bisa meyakinkan kalau kepada pemilih kamu kalau kita tuh masih tetap mendukung orang-orang yang termarginalisasi atau pada dasar kita bakal tetap peduli sama kalian tanpa pada dasar menghalukan ke ekonomi. Namun saya akan menjelaskan 2 hal dalam pidato saya sebagai simpel saja. Satu, kenapa pada akhirnya ini dijustifikasi, dan yang kedua, kenapa pada akhirnya ini bagus buat partai politik progresif itu sendiri dan buat kaum-kaum yang termarginalisasi itu sendiri. Satu, kenapa pada akhirnya ini dijustifikasi? Juri, saya rasa kita sudah memberikan kontekstualisasi yang cukup gimana pada dasarnya negara barat secara umum itu mereka udah punya ekonomi makro yang sangat-sangat stabil, inflasinya tidak terkendali, dan kalaupun ada mereka sekali 2 kali, dan angka kemiskinan yang ekstrim itu sangat-sangat rendah, dan dari sistem kesejahteraan mereka aja udah mapan. Artinya apa? Masalah ekonomi itu bukan lagi masalah eksistensial krisis eksistensial yang bakal ada di setiap layer masyarakat, tapi masalah distribusi sosial dan keadilan sosial antar kelompok
apa atau ras masyarakat itu sendiri yang bakal harusnya kita bahas. Sehingga apa? Jaring aman atau safety net di sisi pro lah yang harus dipertanyakan. Karena pada dasarnya, gimana cara kamu melindungi aktor-aktor rentan ini? Karena ketika krisis ekonomi, oke, juri, saya rasa krisis ekonomi itu bisa terjadi di kedua sisi, oke. Tapi setidaknya di sisi kita, kedua lapisan masyarakat itu bisa sering terlindungi. Artinya apa? Orang-orang kaya yang dimana mungkin, oke, kita bahas partai konservatif yang biasanya mereka janjinya itu masih kebanyakan ekonomi mungkin, atau mungkin setidaknya pun kalau didukungnya cuma orang biasa, mereka boleh diterima dari masyarakat. Sementara apa? Masyarakat masalahnya sekarang adalah di mana bagaimana di sisi proposisi mereka bakal nggak bakal dapat gaji yang setara atau bahkan mungkin belum terekognisi di masyarakat. Sehingga apa? Keamanan sosial, hak reproduksi perempuan atau mungkin representasi politik buat minoritas itu sendiri, saya rasa yang belum terekondisi dari awal di sisi proposisi, gimana mereka mau majuin ekonomi mereka, sementara mereka juga menjalani ekonomi negara tersebut. Namun yang kedua, kenapa pada dasarnya ini bakal lebih bagus buat partai progresif? Satu, hampir semua partai, mau partai kanan, tengah, nasionalis, mereka bakal sudah bicara tentang soal ekonomi, pajak, lapangan kerja, dan segala macam. Artinya apa? Interest dari mereka buat pada akhirnya tetap buat pada isu sosial, partai progresif ini pada dasarnya adalah mempertahankan keunikan dan identitas ideologis mereka buat pada akhirnya di tengah-tengah orang yang membicarakan kebisingan ekonomi, kamu loh datang sebagai membicarakan isu sosial ini. Sehingga apa? Ketika semua orang bicara sebuah angka, partai progresif itu satu-satunya yang bakal bisa bicara soal manusia. Disitulah kau bisa buat keunikan, membuat kamu berbeda, buat pada akhirnya kamu tuh memang merepresentasi masyarakat ini dari awal. Sehingga apa? Saya rasa keadilan ekonomi itu nggak bakal pernah tercapai pada akhirnya tanpa keadilan sosial. Mengalihkan buat pada kamu buat fokus ke isu-isu ini doang, berarti kamu lupa kenapa pada akhirnya progresif ini ada, bukan untuk menambah angka di laporan ekonomi, tapi cuma buat memperbaiki hidup masyarakat itu di balik angkanya, mana itu akar dari masalahnya. Maka dari itu untuk lebih baik dukung tim oposisi. Terima kasih pembicara pertama dari tim kontra. Berikutnya untuk melanjutkan kasus tim pro, saya panggil pembicara dua dari tim pro. Oke Kak, apakah suaraku audible? Yap, dapat didengar. Oke, izin merapikan kasus terlebih dahulu. Oke, untuk preferensi interupsi langsung unmute aja, tapi jangan spam. Dan aku akan mulai pidato aku dalam hitungan 3, 2, 1. Mereka bilang pendirian kami nggak 3 sanggahan. Mereka bilang pendirian kami nggak jelas. Katanya dukung mayoritas atau minoritas. Kami bisa bilang kalau bisa keduanya kenapa enggak? Kalau pada akhirnya kami bisa membuktikan kalau kami udah mendukung mayoritas dan minoritas, maka kami menang, bukan? Pada akhirnya kami udah ngebuktiin ini ke kamu juri. Karena pada akhirnya analis dari Rico udah cukup ngasih tahu ke kamu kalau pada akhirnya sebenarnya isu yang paling relate ke semua orang itu adalah isu ekonomi. Ketika pada akhirnya partai progresif ini mengambil isu ekonomi sebagai pembahasannya, otomatis orang-orang justru akan terpolarisasi bahwa partai politik ini, partai politik progresif ini relate sama aku. Dan pada akhirnya apa? Ketika misalnya isu ekonomi udah disuarakan, orang-orang justru akan suara-suara ke partai politik progresif itu justru akan lebih masif pada akhirnya. Sehingga ketika akhirnya partai politik progresif ini bersuara mengenai isu minoritas setelah menyelesaikan isu soal ekonomi, mereka justru akan memiliki lebih banyak suara pada akhirnya. Namun pun yang kedua, kaum marginal nggak punya power untuk memperjuangkan haknya. Ini kelas terbesar mereka, juri. Tapi juri, sebenarnya kami udah ngasih tahu ketika pada akhirnya partai politik progresif berubah haluan jadi mendukung mengenai perekonomian, orang banyak akan justru melihat kalau partai politik ini relate, partai politik ini berhubungan sama orang banyak. Dan ketika ada akhirnya partai politik ini udah ngasih polarisasi, kalau mereka tahu masalah kamu, kalau mereka mengerti kamu, sehingga kaum marginal justru lebih punya power, karena suara partai progresif lebih besar sekarang pada akhirnya. Namun pun yang ketiga, ketika ada krisis ekonomi, yang paling terdampak adalah kaum marginal. Inilah yang coba kami selesaikan juri. Aku rasa stance mereka tentang ini justru mendorong kasus kami. Sadari sebenarnya stance mereka yang sebenarnya kurang jelas. Karena pada akhirnya mereka bilang kaum marginal bakal sangat teropresi karena krisis ekonomi, tapi di saat yang sama mereka bilang ekonomi nggak sepenting itu. Maka dari itu kontra aja udah dukung kami, Dewan juga harus dukung kami. Namun masuk ke dalam argumentasi, terdapat 2 argumentasi. Kenapa ini terjustifikasi? Karena ini mosi penilaian. Namun kedua, gimana manifestasinya? 1. Justifikasi kenapa ini sudah seharusnya dilakukan. A. Ini linear dengan kondisi politik di negara barat dan ini urgent. 2. Analisis terhadap stance ini. A1. Keresahan ekonomi jadi isu paling dominan di negara barat saat ini. Fakta bahwa pada akhirnya negara-negara barat sedang menghadapi tekanan ekonomi yang signifikan, kayak misalnya inflasi tinggi, harga rumah melambung, lapangan kerja nggak stabil, dan biaya hidup yang semakin sulit dijangkau. Kondisi ini justru apa? Membuat masyarakat, khususnya kelas pekerja dan menengah bawah, yang coba kedua pihak
diselesaikan, proposisi maupun oposisi, semakin frustasi dan menuntut solusi konkret atas persoalan ekonomi sehari-hari mereka. Namun partai-partai progresif justru masih memusatkan retorika dan sumber daya kampanyenya pada isu sosial seperti kesetaraan gender, representasi identitas, atau hak minoritas. Sebenarnya kami nggak bilang ini buruk juri, tapi pada akhirnya ini nggak relate. Ini kurang relate dan kurang mengambil banyak hak suara. Namun akibatnya apa? Publik nilai partai-partai tersebut tidak peka terhadap masalah nyata yang mereka hadapi, terutama dalam konteks politik barat yang semakin pragmatis. Pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan isi dompet mereka, bukan semata pada solidaritas moral. Artinya pada akhirnya, bila partai progresif ingin kembali relevan dan dipercaya, mereka harus menyesuaikan prioritas politiknya dengan realitas ekonomi masyarakat pada akhirnya. Namun pun B, fokus ekonomi adalah prasyarat bagi partai progresif untuk mewujudkan nilai sosial mereka. Analisisnya gini, juri. Agar partai progresif dapat memperjuangkan agenda sosial seperti hak minoritas, kesetaraan gender, atau perlindungan lingkungan, mereka harus terlebih dahulu memiliki kekuasaan politik. Namun tanpa dukungan elektoral yang kuat, mereka tidak akan mampu mengimplementasikan kebijakan apapun. Saat ini, banyak pemilih kelas bawah yang justru beralih ke partai kanan populis karena narasi mereka lebih sederhana dan langsung menyentuh isu ekonomi. Apa yang coba partai kanan bawakan? Kami bela rakyat kecil, kami relate dengan kamu. Hal ini menunjukkan bahwa partai progresif kehilangan posisi politiknya, bukan karena misalnya nilai yang salah. Sadari juri, kami nggak pernah sedari awal nolak nilai-nilai isu tentang marginalitas. Namun pada akhirnya, karena fokus kampanyenya yang sedikit keliru, dengan mengalihkan perhatian pada isu ekonomi seperti lapangan kerja, pajak, dan harga kebutuhan pokok, partai progresif dapat membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini berbalik arah ke partai kanan. Kemudian apa? Memenangkan pemilu dan akhirnya apa? Mendapatkan mandat untuk melaksanakan agenda sosial progresif yang mereka yakini. Dan kemudian tanpa kemenangan politik ini, nilai-nilai sosial mereka hanya akan berhenti pada tatanan wacana, bukan kebijakan nyata. Dan sadari ini cuma eksklusif di sisi pro, kontra harus buktiin kenapa pada akhirnya orang-orang justru akan ngedukung mereka, sekalipun misalnya mereka cuma fokus ke isu-isu yang nggak relate ke banyak orang. Namun pun C, kalau misalnya kontra tetap kekeh dengan bilang ekonomi nggak sepenting itu dan ketimpangan sosial itu lebih urgent, berarti di saat yang sama ketika kami berhasil membuktikan bahwa akar ketimpangan sosial adalah ekonomi, kami akan menang. Analisisnya gimana? 2. C1. Ekonomi sebagai akar dari ketimpangan itu sendiri. Ketika pada akhir harga kebutuhan pokok meningkat sementara upah tetap stagnan, sadari siapa yang paling rentan? Ya, kelompok minoritas, perempuan, dan kelas pekerja menjadi pihak yang paling menderita. Fokus pada isu ekonomi memungkinkan gerakan progresif memperjuangkan hal-hal konkret seperti pekerjaan yang layak, jaminan sosial, dan harga kebutuhan yang terjangkau. Dengan begitu pada akhirnya apa? Kesejahteraan kelompok rentan dapat meningkat secara struktural tanpa harus menjual isu identitas yang seringkali hanya bersifat simbolis. Sehingga pada akhirnya soal isu kaum marginal yang lebih sejahtera itu ada di sisi kami. Namun pun C2, gimana pada akhirnya ekonomi adalah isu yang membentuk solidaritas itu sendiri. Kenapa gitu juri? Karena sebenarnya isu ekonomi memiliki daya rekat lintas ras, gender, dan kelas sosial, sehingga menjadikannya itu titik temu bagi semua kelompok masyarakat. Sebaliknya, isu sosial yang coba kontrabawakan sering dianggap terlalu elitis, eksklusif, dan berfokus pada perdebatan simbolik seperti bahasa atau identitas. Dengan menggeser fokus ke kampanye ekonomi, partai progresif justru dapat membangun koalisi besar dari buruh, pabrik, hingga mahasiswa dan memperkuat basis dukungan mereka secara luas. Dan sadari Dewan, strategi ini bukan hanya memperluas jangkauan politik, tetapi juga menjadi benteng efektif melawan kebangkitan ekstrim kaum kanan. Namun manifestasinya di dunia kami gimana, juri? Terdapat 3. Justru ini isu-isu marginal justru tetap diperjuangkan di sisi kami. Karena ketika stabilitas ekonomi tercapai, progresivisme akan punya ruang lebih besar untuk memperjuangkan reformasi sosial jangka panjang tanpa menimbulkan resistensi publik. Implikasinya apa? Akan ada peningkatan dukungan terhadap kebijakan inklusif seperti affirmative action, representasi politik minoritas di parlemen, dan reformasi pendidikan yang berpihak pada kesetaraan. Namun juri, mitigasi dulu. Kalau mereka tiba-tiba datang dan keras kepala bilang, ngasih tahu ke kamu juri kalau isu-isu ini nggak akan keangkat, tapi jangan kredit ini juri karena 2 respon. 1, kasus-kasus ini tetap ada diskursus karena kita lagi main di negara-negara barat, karena pada akhirnya masyarakat awam dan NGO atau pihak swasta yang ada di sana tetap menyuarakan isu ini. Belum lagi banyak komunitas independen yang sebenarnya udah progresif juga tentang ini. Namun yang kedua, beralih ke dampak makro yaitu di sisi ekonomi, nggak sama dengan mengabaikan isu-isu lain. Karena at the end of the day, ini tetap berkaitan sama masalah isu minoritas. Karena mereka jadi aktor paling rentan dalam masalah ekonomi dan isu kebutuhan dasar. Akhirnya apa juri? Kami menang secara mayoritas dan minoritas. Jika partai progresif menempatkan ekonomi sebagai pusat kampanye, dampak nyatanya akan
terlihat pada peningkatan kualitas hidup kelompok paling rentan. Ketika kebijakan seperti subsidi pangan, peningkatan upah minimum, dan jaminan sosial diperkuat, minoritas baik etnis ataupun lain-lain akan nggak lagi terjebak dalam siklus kemiskinan. Analisisnya gimana? Satu, kalau rakyat melihat kehidupan mereka membaik karena kebijakan progresif, kepercayaan sama institusi demokrasi justru meningkat. Sehingga apa? Stabilitas akan menghasilkan legitimasi dan kemudian menghasilkan ruang kebijakan yang lebih luas dan pada akhirnya bisa memperjuangkan agenda sosial dengan lebih aman tanpa risiko kemarahan dan kekecewaan publik. Bangga mendukung Musi. Terima kasih pembicara kedua dari tim Pro. Sedikit pengingat kembali, teman-teman ketika ingin membicarakan mungkin kelompok yang rentan, terutama karena memang mosinya merefer ke situ, jadi tolong diperhatikan ketika speech, hati-hati ketika menyebutkan isu yang sensitif. Untuk meneruskan kasus tim kontra, saya panggil pembicara kedua tim kontra. Oke, cek. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas? Yap, terdengar dengan jelas. Oke, mungkin untuk preferensi interupsi bisa langsung aja disampaikan secara verbal karena saya nggak akan ngelihat kolom chat dan karena di room ini akan direkam sehingga sedikit trigger warning karena saya akan membahas terkait pemerintahan, partai dan juga isu-isu yang cukup sensitif bagi sebagian orang sehingga apa yang terjadi pada debat ini hanya akan berakhir pada debat ini juga. Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Juri, proposisi bilang ekonomi ini isu yang relate buat semua orang. Tapi terus kenapa suara mereka itu nggak ke partai konservatif sama moderat yang mereka udah ngejanjiin ekonomi dari awal? Buat apa adanya partai progresif dari awal kalau begitu? Dan yang kedua, justru banyak pemilih kanan di Barat itu berasal dari kelas pekerja yang putih yang mereka itu tersisih secara budaya, bukan karena miskin. Mereka merasa terancam oleh globalisasi, imigrasi, dan perubahan nilai sosial. Justru ini bukan masalah ekonomi, tetapi krisis identitas sosial pada akhirnya. Jadi solusinya bukan cuma bicara tentang ekonomi aja, bukan cuma bicara tentang ekonomi aja seperti mereka, tapi di sini membangun narasi sosial tandingan, bahwasanya keadilan sosial dan solidaritas itu justru mengamankan semua kelompok dan bukan mengancam mereka. Tapi oke, proposisi datang dengan meminta partai progresif untuk melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Mereka meminta kita meninggalkan perjuangan sosial. Seperti apa? Hak minoritas dan advokasi. Demi apa? Fokus sempit pada saya bisa bilang urusan dapur, seperti harga kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Sehingga apa? Mengalihkan fokus dari sosial ke ekonomi, ada strategi yang kami rasa itu nggak bisa terjustifikasi dan menghancurkan jati diri partai pada akhirnya. Azam udah bilang bahwasanya partai progresif itu punya mandat moral untuk membela yang lemah. Sehingga apa? Mari saya akan bermain dalam kasus proposisi terlebih dahulu. Mengapa pada akhirnya masalah ekonomi seperti upah rendah itu adalah saya rasa itu adalah gejala awal. Sehingga masalah sosial, contohnya seperti apa? Rasisme, diskriminasi gender, bias terhadap disabilitas, dan lain sebagainya, itu adalah penyakit akar yang menyebabkan gejala tersebut muncul. Oke, kita akan bermain di kasus nyata. Oke, di sini mohon maaf ya, mengapa perempuan kulit hitam itu mendapat upah lebih rendah daripada pria berkulit putih? Meskipun dengan pekerjaan yang notabene itu sama. Itu bukan hanya kegagalan pasar kerja aja ataupun ekonomi itu sendiri, tapi juga kegagalan sistematis yang bisa kita sebut sebagai diskriminasi gender itu. Sehingga apa? Kaitannya dengan sosial. Jika partai progresif hanya bicara soal naikkan upah minimum dan lain sebagainya, tanpa memberantas diskriminasi ataupun isu sosial itu sendiri, mereka itu hanya bisa saya analogikan, mereka itu cuma bisa mengobati sakit kepala tanpa kamu nyembuhin kankernya itu dari awal, dan kamu biarin itu membesar, dan itu akan mengancam pada sisi kamu. Namun kedua, siapa yang paling terkena inflasi? Kenaikan harga barang pokok itu memang dirasakan oleh semua orang, tapi dampaknya itu nggak sama, Juni. Bagi keluarga migran ilegal yang nggak punya akses ke bantuan sosial itu, kenaikan harga 5% itu aja udah berarti bencana bagi mereka. Partai progresif harus fokus pada isu sosial untuk memastikan kelompok yang paling rentan ini punya safety net ekonomi, sehingga bukan hanya bicara tentang inflasi secara umum aja. Namun oke, saya akan masuk pada argumen saya. Satu, mengapa pada akhirnya mengalihkan fokus ke isu ekonomi semata itu saya rasa itu adalah bunuh diri politik, karena itu menghancurkan semangat dan basis dukungan partai. Satu, partai progresif itu berdiri di atas janji keadilan mendasar dan perubahan transformatif yang dimilikinya.
Sehingga apa? Jika mereka tiba-tiba berhenti menyuarakan hak imigran ataupun hak imigran dan lain sebagainya, dan hanya bicara soal pajak, dan pajak, mereka hanya bisa terlihat sama aja dengan Partai Tengah yang membosankan kami rasa. Mereka kehilangan identitasnya. Kenapa pemilih muda yang bersemangat harus memilih partai yang suaranya nggak unik, saya rasa. Namun kedua, isu sosial seperti advokasi hak minoritas itu adalah kami rasa itu adalah bahan emosional yang menggerakkan para aktivis, relawan, dan juga pemilih-pemilih muda tersebut. Mereka itu, saya rasa itu adalah mesin kampanye yang mereka itu akan menggerakkan partai-partai ini pada akhirnya. Jika partai mengabaikan isu sosial, mereka akan mematikan justru saja mesin politiknya itu sendiri. Pemilih inti ini akan kecewa dan tinggal di rumah. Ya udah, saat pemilu kamu tinggal di rumah aja, yang nggak peduli sama apapun itu. Yang justru membuat partai itu kalah total, baik secara sosial maupun ekonomi pada akhirnya. Namun ketiga, fokus pada keadilan sosial ini memungkinkan partai progresif itu membangun sebuah contohnya grup besar yang terdiri dari apa? Satu, aktivis lingkungan; dua, komunitas minoritas; ketiga, mahasiswa, dan sebagainya. Kekuatan inilah yang membuat partai progresif itu kuat sedari awal. Jika fokus bergeser, maka grup yang saya akan bilang ini akan retak pada akhirnya, dan partai itu akan menjadi lemah pada akhirnya. Namun masuk pada argumen saya yang kedua, mengapa pada akhirnya mengalihkan fokus ke isu ekonomi ini, saya bisa anggap sebagai strategi untuk pertarungan kamu yang buruk pada akhirnya, karena membuat partai progresif itu bertarung di arena lawan itu. Satu, isu lapangan pekerjaan dan juga harga barang pokok itu adalah isu sejuta umat yang emang diklaim oleh semua partai, saya rasa. Partai sayap kanan itu sudah ahli bicara soal memangkas pajak dan juga menstabilkan pasar yang ada. Partai progresif ini nggak punya keunggulan alami di sana. Sehingga apa? Mengalihkan fokus berarti ini memaksa partai untuk bertarung dengan senjata yang sama persis di markas lawan. Sehingga apa? Membuang keunggulan unik mereka sehingga apa? Ini membuang keunggulan unik mereka yang mereka miliki, yaitu apa? Visi keadilan sosial itu sendiri sudah jelas. Namun dua, partai sayap kanan itu seringkali sengaja memancing perdebatan isu sosial yang panas. Misalnya apa? Hak trans dan lain sebagainya. Untuk mengalihkan perhatian publik dari kegagalan ekonomi mereka. Untuk mengalihkan kegagalan publik dari ekonomi mereka, jika partai progresif ini mundur dari isu sosial, mereka membiarkan narasi sayap kanan itu mendominasi ruang publik. Dan artinya apa? Memberikan kesan bahwa isu sosial adalah hal yang bisa diabaikan. Sehingga apa? Ini justru akan memperkuat taktik pengalihan isu oleh lawan. Partai harus berani melawan narasi itu, sehingga apa? Itu akan tetap menawarkan solusi ekonomi yang lebih inklusif ke depannya, saya rasa. Sehingga apa, Juli? Sadari, partai progresif itu harus terus membela hak minoritas yang dimilikinya. Sehingga kontra, saya akan beritahu kepada Anda, karena tidak ada kemakmuran ekonomi yang adil tanpa keadilan sosial itu sendiri. Sehingga saya bangga menentang kasus pada mosi kali ini. Terima kasih pembicara kedua dari tim kontra. Berikutnya untuk menutup pidato substantif pada tim pro, saya panggil pembicara tiga tim pro. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Baik, terima kasih Kak. Bentar Kak, mau pasang timer dulu. Oke. Sebelumnya, sebelum aku mulai debat, terima kasih kepada Pael dan juga Riko sebagai tim yang sangat hebat. Ini lumayan spesial, karena ini grand final pertama si Riko. Selamat Riko. Oke, langsung saja pidato akan memuat beberapa isu yang sensitif. Pidato akan saya mulai dari hitungan 3, 2, dan juga 1. Hak minoritas itu hanya bisa dicapai dengan mudah ketika ekonomi dan juga hak dasar orang secara general itu bisa dipenuhi. Maka ya, seperti biasa, saya rasa semua argumen lawan tentang kenapa pada akhirnya ekonomi itu tidak dipentingkan sebagai isu utama politik-politik progresif, mari kita eksekusikan saja atas beberapa bidasar. Kita nggak ada bilang sejak awal bahwa kita ingin memisahkan isu ekonomi dan juga isu sosial, tapi kita buktikan dua hal sekaligus yang bisa dilakukan oleh partai progresif. Saya rasa sangat ekstrim
kasus mereka untuk bilang kenapa kasus ekonomi itu sebenarnya nggak penting. Ya, tapi sebenarnya mereka juga saat bersama bilang kalau kasus ekonomi ini penting bagi minoritas. Karena gini, ya kita sudah jelaskan, saya rasa kita juga sudah sepakat dari awal bahwa ekonomi adalah akar dari semua ketimpangan sosial. Lihat minoritas, perempuan, kelas bawah, mereka yang paling menderita kalau harga kebutuhan naik dan pas stagnan dan juga kebutuhan pokok merasa sulit. Artinya syarat supaya data oposisi untuk bisa menyejahterakan kaum minoritas di sisi mereka dan bisa mengambil suara mereka adalah kalau partai progresif bisa memastikan pekerjaan yang layak, jaminan sosial, harga terjangkau dan lain-lain. Makanya di sisi kita justru partai politik itu otomatis bisa memperbaiki nasib kelompok rentan tanpa mereka harus capek-capek ngejual isu identitas. Maka B, mereka juga membahas tentang aktor rentan. Mereka bilang kalau kita bilang kalau minoritas itu nggak cuma butuh pengakuan, tapi yang mereka butuhkan adalah kemampuan bertahan hidup, survival, kebutuhan dasar, pekerjaan, perumahan, kesehatan, harga makanan dan lain sebagainya. Makanya saya bingung, kalau misalnya ekonomi sulit, minoritas kan yang paling vulnerable. Maka dari itu justru kebencian ke minoritas itu akan meningkat. Kenapa? Karena orang secara general akan mencari kambing hitam. Contohnya, ekonomi kita jadi jelek kayak gini karena imigran dan lain sebagainya. Dan semua orang itu juga saat itu mengalami struggle ekonomi yang sama. Artinya dampaknya apa? Pengangguran jadi naik, harga barang mahal, pendapatan turun, masyarakat merasa frustasi dan mereka kehilangan kontrol. Di situ seperti ini sebenarnya sangat realistis ketika orang-orang ingin mencari alasan konkret. Kenapa hidup kita itu menjadi susah? Karena masalah ekonomi ini sangat kompleks, seperti asalnya dari globalisasi, kebijakan fiskal, moneter, inflasi, dan lain sebagainya. Masyarakat sering mengalihkan kemarahan ke pihak yang paling mudah disalahkan. Kenapa kelompok minoritas? Karena mereka yang paling berbeda. Mereka beda etnis, mereka beda agama, ataupun orientasi. Makanya di masa krisis akan banyak sekali lonjakan hate crime ke imigran. Narasi populis seperti mereka yang mencuri pekerjaan kita. Partai ekstrem kanan itu naik dengan menjual identitas nasional atau rasisme. Artinya cara yang paling realistis di sisi kita untuk melindungi minoritas adalah bukan hanya tentang menyuarakan tentang hal ini, adalah bukan hanya untuk menyuarakan lewat wacana, tapi lewat stabilitas ekonomi yang menurunkan kemarahan massa. Artinya publik jadi lebih bisa menerima keberagaman dan juga fokus ekonomi bukan juga tentang hanya uang saja, tapi sebenarnya juga soal meredam kondisi sosial yang menciptakan diskriminasi karena ketidakamanan dan ketidaknyamanan. Artinya kita sudah bersihkan kasus mereka. Tapi sebelumnya ya, saya akan bandingkan framework kedua tim lewat 3 gambar penting debat ini. 1. Konteks. Ya, ini simpel. POV Dewan ini sebagai pihak ketiga, sebagai partai-partai politik progresif di negara barat. Kita karakterisasi mereka sebagai partai politik yang punya suara-suara vokal, mereka progresif dan mereka mau advokasi isu sosial supaya bisa ada attempt ke marginal. Tapi lihat di beberapa dekade terakhir, seperti yang dijelaskan oleh Rico, banyak sekali partai-partai yang sudah lumayan progresif untuk mengusung isu-isu sosial, seperti LGBTQ, kesetaraan gender dan lain-lain. Sorry. Makanya beban kita di sini itu bukan untuk membuktikan kepada Anda kenapa hal seperti itu nggak penting, tapi sebenarnya mereka sama-sama penting dan kenapa ini saling bisa di-link back dan lain sebagainya. Maka yang jadi titik debatnya adalah oposisi hanya bisa menang ketika mereka jelaskan kepada Anda kenapa menghiraukan masalah perekonomian itu jauh lebih baik dan kenapa agensi minoritas itu seurgensi itu. Tapi kita hanya perlu buktikan kepada Anda kalau partai progresif memang sudah saatnya untuk menggunakan vokal mereka ke hal yang lebih mendasar seperti ekonomi untuk engage lebih banyak orang. Ingat bahwa ini adalah partai progresif yang masih terikat mati sama masalah isu minoritas. Artinya ketika ada masalah ekonomi dan isu kebutuhan dasar yang menjadi fokus mereka, justru sebenarnya ini nggak apa-apa. Karena di masalah-masa seperti ini pun, aktor minoritas yang menjadi paling rentan. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba akan ada backlash yang datang dari minoritas yang bilang, karena pada akhirnya ini juga tetap sejalan kok Juri, dengan apa yang diadvokasikan oleh partai mereka sejak awal. Mari kita langsung engage ke kelas terbesar sisi lawan. Lihat tren politik di barat kini menunjukkan bahwa kelas pekerja dan juga golongan menengah bawah, yang dulu mereka sebenarnya yang paling vokal di partai progresif sekarang sudah beralih ke partai kanan populis karena mereka merasa partai progresif itu terlalu sibuk dengan isu identitas tapi tidak menjawab keresahan ekonomi sehari-hari, upah tetap stagnan atau harga kebutuhan pokok mulai naik dan lain sebagainya. Artinya kita tidak mau mengabaikan isu sosial tapi kita juga paham ekonomi penting sebagai prioritas utama politik. 3 analisis. 1, kita mau merebut kembali dukungan kelas pekerja yang berpaling ke kanan. 2, kita juga mau menunjukkan ke semua orang bahwa progresivisme itu tidak hanya tentang moralitas sosial, tapi juga kesejahteraan material itu sepenting apa. 3, kita setuju dengan realitas bahwa voters akan vote sesuai isi dompet dan keadaan ekonomi mereka. Isu ekonomi itu lebih menentukan pilihan politik mayoritas, tapi juga memproteksi bagaimana minoritas bisa hidup. Maka beberapa substansi kita dalam 2 layer. Prinsip, kenapa ini penting? Kita sudah jelaskan. Ini sesuai dengan apa yang dibilang oposisi. Justru ketika di isu ekonomi, orang minoritas yang paling rentan, artinya lebih kita simpel. Ini penting karena kalau partai progresif membuat kebijakan apapun tentang LGBT kah, kesetaraan gender kah, mereka tetap harus punya kuasa dulu. Lihat di status quo, voters di negara barat itu sedang frustasi dengan apa? Inflasi, harga rumah, sulitnya kerja, dan lain-lain. Kalau misal progresif hanya bicara tentang identitas, artinya rakyat itu nggak merasa bahwa mereka bahwa partai politik
progresif ini percaya dengan masalah nyata. Tidak ada relatabilitas yang dirasakan orang-orang secara general, makanya orang konservatif lebih pilih tutup telinga sama advokasi isu-isu sosial karena mereka rasa ini nggak penting. Tapi lihat ketika isu general akan dibawakan oleh partai progresif, ada ini menarik untuk partai kanan, untuk partai-partai kanan sekalipun. Mereka respect terhadap hal ini dan juga melegitimasi penderitaan kaum minoritas karena mereka merasa bahwa ternyata kasus yang sejeneral ini pun juga juga lebih buruk di beberapa orang-orang dengan label minoritas. Tapi kita engage ke kasus terburuk mereka. Ketika propaganda partai sayap kanan populis berebut suara dengan narasi kami membela rakyat kecil karena cuman ya mereka yang bisa jadi orang yang bisa menarik interest mayoritas. Makanya di sisi kita fokus ekonomi untuk membuat partai progresif itu kembali dipercaya. Kita menang pemilu dan kita punya posisi untuk memperjuangkan nilai-nilai sosial yang mereka yakini. Tapi ketika mereka gagal menang pemilu, artinya kebijakan yang sosial krusial tadi itu nggak bisa jalankan di sisi mereka, Juri. Karena pada akhirnya mereka cuma jual identitas dan lain sebagainya macamnya. Kenapa kita berhasil? Jelas, karena ekonomi ini hanya satu-satunya isu yang bisa menyatukan semua orang lintas ras, gender, latar belakang apapun. Isu sosial itu sering sekali terlalu dianggap sempit dan elitis sama orang-orang. Misalnya ketika debat soal bahasa, simbol, atau identitas, makanya lawan politik jadi mulai mempelintir isu sosial jadi senjata polarisasi. Bahwa bilang, oh partai progresif sibuk sama isu-isu identitas, ini gak relevan saat ini kita fokus ekonomi. Jangan vote mereka dan lain sebagainya. Maka di sisi kita memperkuat posisi dan juga ya kita meredam ekstremis kanan. Tapi kemudian kita engage ke 3 kelas terbesar. Saya petakan kelas ini jadi 3 hal. 1, kepentingan aktor interest. 2, pertimbangan siapa yang lebih penting. 3, exposure politik. Exposure politik, oke, ini sangat penting karena ya lihat di sisi kita ini lebih besar karena partai progresif itu mulai vokal atas 2 hal. Contohnya kalau di Indonesia, kamu lihat lembaga NGO feminis saja seperti BCG, Women Nation, mereka sudah mulai vokal tentang mengkritisi kebijakan yang ada seperti MBG, RUU TNI, Demo 17+8 dan lain sebagainya. Mereka tetap punya kesempatan untuk integrasi masalah-masalah ini karena ya memang tidak dilarang sejak awal, bukan? Mereka tetap integrasi masalah sosial dan ketimpangan yang dialami perempuan misalnya. Ini justru bagus karena ketika ada kritisasi tentang isu paling mendasar yang berdampak ke semua orang, orang-orang pasti akan tertarik untuk memahami siapa saja aktor yang terkena dampak-dampak. Termasuk ketika pada akhirnya mereka melihat bahwa aktor minoritas itu menjadi aktor yang paling rentan ketika isu-isu seperti ini diangkat ke masyarakat. Makanya di semua matriks kita menang. Bangga. Terima kasih pembicara ketiga dari tim Pro. Berikutnya untuk menutup kasus substantif pada tim kontra, saya panggil pembicara ketiga dari tim kontra. Hai, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar jelas. Izin buat start timer dulu. Oke. Buat preferensi POI bisa langsung unmute saja. Dan mungkin saya bakalan membahas kasus-kasus yang agak sensitif ke beberapa orang yang ada dalam perdebatan ini, tapi tidak merepresentasikan ideologi saya sebagai individu, tapi saya akan memulai kasus dalam 3, 2, 1. Juri, saya akan bantu menjuri dalam perdebatan hari ini. Saya rasa 3 hal. 1, apa yang terjadi dalam debat selama ini. 2, apa matriks penilaiannya. Dan yang ketiga, pertentangan. Saya rasa 1, apa yang terjadi dalam debat ini. Saya rasa pro masuk dalam debat dengan framing. 1, pernyataan mereka yang bilang kalau misalnya prioritasin ekonomi itu bukan berarti kita hilangin isu sosial. Buktiin bahwa mereka itu nggak ngerti kalau misalnya masalah sosial dan ekonomi itu nggak berdiri terpisah. 2 hal. Juri kita udah jelasin dari awal kalau misalnya isu ekonomi itu datang dari wujud sosial. Artinya akar permunculan masalah ekonomi itu adalah epicentrumnya masalah sosial juga. Lihat kesenjangan upah datang karena cewek itu dianggap inferior atau orang kulit hitam itu dianggap cuman sebatas budak saja. Kebijakan ekonomi pada akhirnya merugikan satu kelompok saja karena nggak eksklusif ke orang-orang miskin. Orang yang paling rentan kena semua dampak itu bukan kita, tapi orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Perbaikan masalah ekonomi pada akhirnya cuma berpihak untuk nguntungin orang yang udah ke privilege duluan. Tapi B, mereka nggak bisa klaim benefit keduanya. Karena begini, kampanye itu punya ruang media dan waktu yang terbatas. Artinya, kalau kamu mau mindahin sebagian fokus ke ekonomi, itu isu sosial itu udah pasti bakalan terpinggirkan. Artinya publik dan media cuman bisa nangkap narasi dominan dari satu partai dalam satu periode kampanye misalnya. Justru gimana jaminannya di sisi mereka publik bakal tetap percaya kamu kalau misalnya kamu nggak advokasi isu sosial. Tapi yang kedua,
mereka klaim kalau misalnya isu ekon itu paling relate. Tapi juri sadari P1 dan P2 itu udah jelasin gimana isu sosial itu sebenarnya itu jauh lebih kompleks dan butuh penanganan yang jauh lebih cepat. Tiap kelompok dalam masalah sosial itu punya kebutuhan yang berbeda-beda. Artinya di sisi kamu tetap nggak bakalan bisa nyentuh masyarakat ini karena kebijakan kamu cuma pukul rata semua orang luas. Buktinya di status quo. Terus kenapa suara mereka ke partai konservatif sama partai-partai moderat yang mereka udah janjiin bakalan ngejanjiin narasi-narasi ekonomi dari awal itu nggak didengar pada akhirnya. Tapi yang ketiga, prasyarat supaya perbaikan ekonomi ada di sisi mereka dengan lebih baik adalah dengan profiling masalah-masalah sosial masing-masing komunal dulu. Artinya, masalah cewek putih sama cewek hitam di sisi mereka ada, dan gap di antara black and white people itu ada karena pada akhirnya ada masalah sosial. Tapi yang keempat, oke, Pro bilang isu sosial itu bakal diangkat sama NGO dan medsos dan sebagainya. Saya rasa NGO emang bisa ngeviralin suatu masalah, tapi mereka nggak punya bargaining power atau power sebesar parpol. Artinya, mereka nggak punya kekuasaan atau kursi di parlemen buat ngesahin UU minoritas atau upah layak pada akhirnya. Ya ujung-ujungnya balik lagi, NGO di sisi kamu nggak bakal ada backingannya untuk misalnya bantu ngerubah sistem yang jelek di status quo. Contohnya, walaupun pada akhirnya ada kritik MBG, saya rasa di sekolah saya tetap dapat MBG. Tapi yang kelima, juri sadari debatnya itu deadlock karena tim pro itu bilang kalau misalnya ekonomi sama isu sosial itu harus berjalan beriringan dengan klaim bahwa hak minoritas itu bisa tercapai kalau ekonomi sudah stabil terlebih dahulu. Tapi tim oposisi juga udah jelasin kalau misalnya akar utama dari masalah ekonomi itu justru berasal dari isu sosial yang belum terselesaikan. Kenapa kita menang? Saya rasa kita menang karena kita menunjukkan ke juri bahwa kalau misalnya kamu abain sebuah isu sosial, itu kamu tuh secara nggak langsung bakal ngehambat sebuah pertumbuhan ekonomi dan juga keadilan secara bersamaan. Artinya kamu kehilangan dua hal tersebut. Tapi yang kedua, apa sih matriks dalam penilaian perdebatan ini, juri? Saya rasa dua hal. Gimana pada akhirnya strategi kampanye yang paling efektif buat partai progresif ini? Tim yang bisa buktiin artinya tim yang menang. Mari kita tarik ulang dari awal sebenarnya debatnya itu ke arah mana. Sebenarnya apa sih yang ngebuat orang memilih partai politik progresif ini? Karena mereka jual program-program ekonomi atau mereka bela hak-hak minoritas kayak BLM atau feminis misalnya. Saya rasa proklaim masuk dengan di dalam perdebatan dengan bilang kalau misalnya masalah ekonomi itu masalah lebih luas karena orang miskin itu sulit dapat uang, harga naik, masalah sosial itu terlalu eksklusif. Tapi saya rasa 3 hal penting yang udah datang dari tim oposisi. Satu, P1 udah jelasin prasyarat partai progresif eksis karena mereka bela kelompok-kelompok kecil. Artinya pada akhirnya semua partai ini bisa bicara tentang ekonomi, tapi siapa yang pada akhirnya mau ngangkat isu-isu sosial ini? Justru pada akhirnya udah dijelasin sama P1, kamu sebagai partai itu punya tendensi untuk ingin dipilih di tiap tahunnya, pada akhirnya kamu ingin juga mengikuti keinginan yang ada di masyarakat. Tapi yang kedua, dunia politik sebenarnya di sisi mereka itu terlalu transaksional dan juga dan gak idealis. Artinya apa? Kita hadir sebagai check and balance karena mereka sebagai partai yang progresif itu jauh lebih konsisten karena mereka terus bela isu-isu di garda terdepan karena itu jadi bentuk pembuktian bahwa partai ini gak hianatin pengikutnya. Tapi yang ketiga, tim pro mau partai progresif ini berubah jadi partai ekonomi. Tapi P3 udah jelasin di speech dia bahwa udah banyak kok partai-partai yang jualan tentang narasi-narasi ekonomi. Justru titik beratnya adalah gimana pada akhirnya partai progresif ini bisa dilihat sama masyarakat luas. Tapi B, saya rasa kita juga buktiin kenapa pada akhirnya ekonomi di sisi kita juga tetap bisa terselamatkan karena orang-orang udah percaya sama kamu, karena kamu bisa mendorong perubahan struktural biar orang itu biar pada akhirnya nggak ada gap aneh-aneh tentang gaji cuman karena kamu cewek atau cuman karena kamu berkulit hitam. Tapi masuk ke dalam pertentangan. Saya rasa dua hal. Kedua tim sama-sama mau output yang bagus internal partai dan juga bagaimana pada akhirnya masyarakat itu bisa berinteraksi dengan partainya. Gimana dampaknya juga ke kelompok-kelompok rentan. Dua hal. Satu, saya rasa ketika pro masuk dengan klaim bahwa partai ini ngomongin tentang ekonomi karena kebutuhan masyarakat itu bakal langsung terpenuhi. Ini nggak ada likelihood-nya juri karena mereka itu harus buktiin bahwa kebijakan yang bakal dibuat karena diangkat sama partai ini bakalan langsung berdampak sama orang-orang ini. Mereka cuma stop sampai penjelasan, orang-orang ini bakalan didengar dan pada akhirnya bakal ngeganti kebijakan-kebijakan biar pada akhirnya mereka langsung sejahtera. Ini nggak ada penjelasan kenapa pada akhirnya orang-orang itu bisa menjadi sejahtera. Tapi yang kedua, sadari bahwa ketika
ketimpangan ekonomi yang ada sekarang itu nggak berdiri sendiri. Kita udah bilang dari ini berkali-kali. Dia berakar dari ketimpangan sosial. Artinya, kalau kamu mau jawab krisis ekonomi, kamu harus berangkat dari struktur sosial yang buat krisis ekonomi ini kayak dipukul rata dampaknya. Ras, minoritas, perempuan, LGBT, udah disebutin dari awal. Ini adalah kelompok yang paling terdampak secara ekonomi. Tapi nggak bisa dibantu cuman dengan narasi ekonomi yang ada di sisi mereka. Tapi B, stabilitas internal partai, saya rasa ini cuma ada di sisi kita, karena pada akhirnya Pro itu cuma klaim bahwa partai itu harus tetap menyesuaikan diri dengan masyarakat. Tim kita padahal udah jelasin bahwa kepercayaan politik itu nggak datang dari janji palsu penurunan harga harga bahan pokok, tapi nanti setahun lagi harga bawang naik misalnya. Tapi dari konsistensi gimana pada akhirnya parpol ini bisa memberikan moral atau mereka bisa yang mereka bisa kasih ke masyarakatnya. Prasyarat kamu bisa menghadirkan sebuah kepercayaan yang saya bilang dari awal adalah ketika kamu terus ngomongin seberapa sarkasnya orang-orang, seberapa sengsaranya orang-orang miskin atau orang-orang yang berkulit hitam, maka bangga menjadi oposisi. Terima kasih pembicara 3 dari tim kontra. Berikutnya untuk menutup keseluruhan kasus tim kontra, saya panggil pembicara simpulan dari tim kontra. Apa suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Tunggu izin setting timer. Dan ya, saya akan mulai pidato simpulan saya dalam 3, 2, 1. Juri saya akan bantu untuk menyimpulkan debat ini dengan bagi pidato penyimpul saya menjadi 3 bagian. 1, apa sih yang sebenarnya terjadi di debat ini selama ini? Dan yang kedua, apa sih kontribusi dari sisi proposisi dan sisi oposisi? Dan yang ketiga, kenapa oposisi menang? 1, apa sih sebenarnya yang terjadi dalam debat ini? Juri, saya rasa tim pro itu datang ke debat dengan framing dari P1 sampai P3, itu mereka tuh ingin mengklaim benefit dari kedua sisi, baik dari isu sosial maupun dari isu ekonomi. Tapi saya rasa oposisi dari P2 sampai P3 aja udah memberikan analisis di mana pada dasarnya, oke, ketika kamu ingin mendapatkan klaim dari kedua benefit itu, kamu harus menjelaskan kenapa pada akhirnya ruang dari media dan ruang dari kampanye itu kan terbatas dalam ruang media dan waktu yang sangat-sangat terbatas. Sehingga apa? Ketika ada narasi kalau partai politik dari proses progresivitas sosial ini mereka bakal fokus kita bakal fokus ke ekonomi sekarang, publik pasti bakal bereaksi dengan pada dasarnya berdasarkan mereka bakal mikir kayak oke, mereka sekarang bakal ninggalin isu sosial. Pro nggak pernah menganalisis kenapa pada akhirnya atau pada dasarnya apa jaminan mereka tuh bakal terpercaya atau pada dasarnya nggak bakal dibilang pengkhianat. Sehingga apa? Juri, saya rasa apa yang dianalisis dari sisi proposisi itu berhenti sepenuhnya pada dasarnya kalau mereka bilang kayak oke, kita pengen klaim benefit dari kedua sisi tapi tidak menghilangkan kenapa pada dasarnya seluruh hal yang udah kita lemparkan kepada sisi proposisi itu nggak bakal pernah terjadi. Namun yang kedua, apa sih kontribusi dari sisi pro dan sisi oposisi? Saya rasa juri, oposisi sudah datang ke debat dengan menjelaskan seluruh insentif dari semua aktor ini sendiri. Saya rasa dari P1 sampai P3 udah jelas, pada dasarnya aktor dari sisi insentif partai progresif, insentif dari masyarakat yang marginal maupun masyarakat biasa. Saya rasa oposisi udah jelas dengan pada dasarnya bahwa status quo sekarang bahwa negara-negara maju ini aja udah jarang untuk mendapatkan isu krisis ekonomi. Gimana pada dasarnya mereka butuhkan adalah rekognisi. Gimana pada dasar ada banyaknya imigran yang mereka berperan pada ekonomi negara tersebut. Saya rasa justru pro nggak pernah menganalisis DOP yang oposisi lempar dari awal. Kenapa pada dasarnya kenapa pada dasarnya kamu tetap bisa mempertahankan suara progresivitas tanpa kamu dibilang pengkhianat. Dan yang kedua, kenapa pada dasarnya kamu tuh pengen buat ngelindungin pro tuh nggak pernah menganalisis pada dasarnya kamu tuh pengen ngelindungin siapa sebenarnya. Kau pengen ngelindungin atau kau pengen memperbagus ekonomi secara general atau secara umum, atau kau pengen memperbagus ekonomi secara orang-orang marginal doang. Kalaupun mereka ingin menganalisis keduanya, kayak mereka pasti bisa mendapatkan keduanya, saya rasa hal tersebut masih belum jelas dan mereka masih berhenti sebatas atau berlindung di kata-kata kayak ini kita nggak bakal ngehilangin isu sosial, masih ada NGO segala macam. Tapi saya membuktikan yang 3, kenapa pada akhirnya oposisi tetap menang. 1, pada oposisi menang dalam 2 skala. 1, skala siapa yang bisa mencapai keinginan partai paling bagus, dan yang kedua, siapa yang bisa melindungi aktor-aktor tersebut. 1, kenapa dasarnya dalam mencapai keinginan partai oposisi bakal lebih bagus. Saya rasa oposisi bakal jauh lebih konsisten secara ideologis dengan pada dasarnya kita cuma pengen fokus pada isu sosial aja, partai progresif bisa menjaga identitas mereka dan mereka bisa punya nilai-nilai dasar mereka yaitu keadilan dan kesetaraan segala macam. Jika pada dasarnya mereka pilih dan pindah ke isu ekonomi, mereka bakal hilang molar sebuah
kompas moral mereka pada saat mereka tidak berbeda atau mungkin mereka sama aja kayak partai moderat atau kanan. Dan saya rasa proposisi nggak pernah menyentuh hal ini. Kenapa pada saat mungkin itu oke buat pada saat kita sama kayak partai moderat atau kanan. Kenapa atau mungkin bisa menjamin kalau partai moderat atau kanan itu nggak dapat suara yang sama dari sisi oposisi. Saya rasa partai progresif pada dasarnya udah dibilang kita tuh nggak dibangun dari ngejual janji ekonomi, tapi untuk menjualkan martabat manusia itu sendiri. Namun yang kedua, kenapa dasar siapa yang bisa melindungi aktor rentan itu bakal lebih tercapai di sisi kita? Saya rasa juri dengan aktor rentan yang udah dikontekstualisasi dalam konteks ini, kaum minoritas, pekerja, bahan kelompok sosial, atau kaum ras dan gender seksual, di mana mereka punya diskriminasi dan kekerasan sebagai berbagai macam yang tidak bisa dijelaskan dengan bagaimana kau bisa punya ekonomi aja. Saya rasa juri dengan pada dasar alternatif yang diberikan oleh sisi proposisi itu nggak cukup, di mana pada dasar oke, adanya NGO atau adanya media sosial di mana masih ada isu-isu yang bakal diviralin. Tapi saya rasa P2 dan P3 udah ngejelasin secara cukup gimana pada dasar menganalisis buat pada dasar ngeviralin doang itu bukan berarti kamu punya kursi di parlemen buat pada dasar bisa mengubah atau mungkin bisa membuat undang-undang buat pada dasar bisa melindungi mereka. Saya rasa dengan seluruh matriks itu oposisi bisa melindungi kedua aktor dan bisa tetap menjalankan partai progresif dan bisa mendapatkan votingnya. Maka dari itu dukung sisi oposisi untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih pembicara simpulan dari tim kontra. Berikutnya untuk menutup keseluruhan kasus tim pro dan juga debatnya, saya panggil pembicara simpulan dari tim pro. Bentar Kak, izin saya HP dulu. Dah lu, Bet. Oke, halo, apakah suaraku bisa didengar? Bisa terdengar? Yap, terdengar jelas. Oke, terima kasih. Saya timer dulu bentar. Oke, mulai pidato. 3, 2, 1. 7 alasan utama kenapa oposisi itu udah kalah. Satu, mereka tuh gak pernah jelasin kenapa pada akhirnya ekonomi itu gak sepenting itu daripada isu sosial. Tapi kami pada akhirnya udah jelasin bahwa isu ekonomi itu penting untuk memenuhi insentif parpol. Dan bahkan jika isu sosial itu penting, kami juga udah jelasin juga bahwa ini bisa diintegrasikan pada akhirnya. Namun dua, kasus mereka kontingent atau bergantung pada karakterisasi mereka, di mana mereka udah terlalu optimis dengan gambar-gambaran yang ada di sosial media, dan mereka lihat negara barat itu udah cukup kuat dalam ekonominya. Tapi ini naik juri, karena yang gak mereka lihat itu spektrum-spektrum yang gak pernah disorot media, seperti New York City yang penuh dengan orang tanpa rumah yang tidur di jalanan, atau tentang gaji yang gak selaras dengan jam kerja, seperti 1 jam kerja jadi penyedia makanan atau waiters itu dapat $10. Ini mungkin terlalu besar kalau kamu konversi ke rupiah, tapi kalau kamu lihat harga apartemen di sana mencapai ratusan dolar per hari, kamu akan merasa $10 per jam itu gak cukup untuk makan apa aja sama kesehatan kau perlu. Nomor 3, sisi mana yang pada akhirnya bisa memenuhi insentif parpol progresif untuk dapat atensi masyarakat sebanyak-banyaknya. Kami udah jelasin di framing P1 bahwa masyarakat di status quo adalah di mana kelas pekerja itu udah enggan memilih parpol progresif karena dianggap kurang relate, kurang menyentuh isu-isu yang mereka rasakan. Jadi kalau oposisi asik bilang bahwa lebih baik kamu fokus pada hak-hak manusia, ini pada akhirnya gak akan bisa mengcater kelas pekerja ini, dan pada akhirnya mereka akan berhenti memilih kamu dan memilih lawan pada akhirnya kayak yang O2 mereka bilang. Namun 4, mereka pada akhirnya mengapa mengalihkan ke isu ekonomi itu buruk karena partai progresif itu jadi berpaling ke bidang yang bukan jati diri mereka. Ini kata mereka dan ini rancu juri. Karena kami juga udah jelasin dari awal bahwa sah saja bagi partai politik untuk mau fokus ke lapisan masyarakat yang mana. Tapi pun oke, kalau mereka ngotot bilang gimana mereka udah punya basis untuk mengadvokasi isu-isu sosial dan cuma itu doang, maka kami udah jelasin juga bahwa isu-isu sosial itu juga bisa diadvokasi dalam bentuk kebijakan ekonomi, kayak isu ketimpangan gaji buruh imigran dan sebagainya. Tapi pun oke, kalau itu masih gak bisa kamu kredit juri, maka aku tadi juga udah buat framework bahwa kamu gak bisa jelasin isu-isu sosial dan menang di isu itu kalau masalah ekonomi kamu itu belum selesai dari awal. Misal, kamu boleh bilang bahwa pekerja imigran itu harus diperlakukan sama, harus diberikan hak untuk mengakses fasilitas umum dan sebagainya. Tapi selama kamu gak kasih mereka solusi atas masalah dompet mereka, kayak gaji yang kurang lah, pajak yang tinggi, dan diskriminasi dalam konteks mencari kerja, mereka tuh gak akan merasa kebijakan kamu itu seperti itu. Dan benar kata O2 mereka bakal ke partai lain, dan itulah dia pada akhirnya buruk untuk partai kita. Namun 5, kita petakan clash-nya. Ada 2 hal. Satu, tentang kepentingan aktor, tentang kepentingan aktor. Karena interest itu tetap align sama interest partai progresif, tetap align sama yang diinginkan oleh
oleh kaum yang minoritas. Ingat juri, Partai Progresif terikat kepada isu-isu minoritas sehari-harinya. Berarti kita udah sepakat bahwa di kedua sisi kita nggak bisa melarang kalau Partai Progresif mau mengintegrasikan isu sosial juga di ekonomi. Masyarakat juga pada akhirnya akan dapat keuntungan di saat yang sama. Ketika advokasi hak mereka juga disuarakan sekarang, artinya ada rehabilitasi yang mereka rasakan karena sekarang isu yang mencakup terkait ekonomi dan kebutuhan dasar itu punya jangkauan yang lebih luas, sehingga ini akan menunjukkan urgensi bahwa mau kamu dari kedua partai yang berbeda pun struggle yang dirasakan itu tak sama. Nomor dua, pertimbangan siapa yang lebih penting. Oposisi percaya kalau isu sosial itu lebih penting, tapi kita percaya kalau ketika ekonomi, justru isu yang paling mendasar itu masih kita bisa integrasikan dengan isu minoritas. Nomor enam, kampanye itu punya waktu terbatas dan kamu bisa fokus kedua hal itu, dan kamu gak bisa fokus kedua hal itu. Oposisi bilang ini, tapi udah kami menjelaskan juga bahwa ini bukan berarti waktunya akan dilipat gandakan. 5 jam satu kita bahas isu sosial, jam dua kita bahas ekonomi. Kami udah mekanisasi isu ini dengan bilang bahwa isu sosial itu akan bisa diintegrasikan ke dalam ekonomi juga. Jadi sekali jalan langsung dua. Namun tujuh, fokus ekonomi itu masih bisa bawa tentang sensitivitas sosial, karena fokus ekonomi itu bukan berarti kita netral terhadap sosial, karena Partai Progresif itu pada akhirnya masih bisa pastikan distribusi ekonomi itu berpihak ke kelompok rentan. Oke, jadi pada akhirnya kami udah engage ke skenario terbaik dan terbukti mereka, kami juga udah jelasin punya kami, jadi kata Raisa Topinnya langsung antar ke rumah aja, langsung antar ke rumah dia aja di Jalan Dr. Masyur, Medan. Terima kasih. Terima kasih pembicara simpulan dari tim Pro. Pidato tersebut mengakhiri debat kali ini.